Oleh karena itu, dari berbagai hal itu, kami mencoba menghubungi latar belakang pekerjaan almarhum, kegiatan almarhum, dan juga pribadi almarhum dan keluarga. Maka kami tidak meyakini bahwa yang terjadi dengan almarhum berdasarkan konversi pers yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, oleh Direskrim Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Juli yang lalu, yang menyatakan bahwa kematian almarhum tidak melibatkan pihak lain, atau bahasa kasarnya itu bunuh diri. Yang kedua, belum ada unsur pidananya. Ini kejanggalan yang sangat tidak masuk pada logika berpikir secara akal sehat dan logika hukum. Data-data yang kami dapatkan dan kami akan tampilkan adalah data-data hasil foto dari gelar perkara yang disampaikan kepada keluarga korban pada tanggal 28 Juli. Kemudian data-data dari media sosial. Karena sampai dengan saat ini kuasa hukum dan keluarga tidak pernah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP. Yang kedua, hasil otopsi lengkap dan hasil gelar perkara pada tanggal 28 Juli yang lalu. Nah, hal-hal mana ini sangat dibutuhkan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian sebenarnya daripada almarhum. Dan kami akhirnya mengambil satu kesimpulan sementara bahwa kasus kematian misterius almarhum Arya Daru Pangayunan ini seperti ditutup-tutupi atau seolah-olah menjadi dark case, kasus yang gelap. Itulah makanya kami berupaya untuk menembus di berbagai instansi atau institusi. Dari hal tersebut kami berpendapat bahwa ini satu pelanggaran HAM terhadap hak-hak hukum dari almarhum dan keluarga dan hak-hak asasi manusia dari almarhum dan keluarga. Oleh karena itu kami mengadukan ini kepada Komisi 13 DPR RI yang membawahi hak asasi manusia. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa saat penemuan jenazah almarhum Arya Daru Pangayunan, sejak awal sudah di-frame dengan bunuh diri atau tidak melibatkan pihak lain. Percakapan yang ada dalam video pada saat kami mendapatkan adalah penjaga kos. Pertama, dia ketika istri almarhum menelpon pada malam hari sampai dengan pukul 00.30 itu tidak dijawab oleh almarhum. Bahkan kurang lebih 5 kali menelpon ya. 7 itu dengan polsek. Iya. Iya, dengan penjaga kos 5 kali. Ya. Dengan penjaga kos 5 kali, dengan polsek Menteng ditelepon 7 kali oleh istri almarhum tapi tidak mendapatkan respon. Nah, baru pukul 00.30 penjaga kos merespon telepon dari istri almarhum. Keterangan yang kami dapatkan dari berbagai informasi di media pada saat penjaga kos bernama Siswanto ketika diwawancara, keterangan kami dapatkan dan ada jejak digitalnya. Keterangan yang disampaikan langsung oleh Kapolsek Menteng, Kompol Resa, bahwa Siswanto penjaga kos bertemu dengan almarhum pada pukul 22.15 pada saat almarhum sedang makan dan menyapa. Namun di pihak lain,
ketika mantan Wakapolri, Bapak Komjen Polisi Ugroseno bertemu dengan penjaga kos di tempat kos, menanyakan kepada penjaga kos menyatakan bahwa dia tidur dari sore hari dan baru terjaga bangun pada pukul 12:30 dini hari atau 00.30. Kemudian juga ada pernyataan dari penjaga kos bahwa pergeseran CCTV itu diminta oleh istri daripada almarhum. Dan itu terkonfirmasi dengan pernyataan juga dari Kompolnas. Dalam hal ini, pada saat kami dialog di TV dengan seorang anggota Kompolnas, Pak Khairul Anam, yang menyatakan bahwa istri almarhum meminta pergeseran. Tapi pada kesempatan lain, penjaga kos mengatakan bahwa pergeseran itu diminta oleh pemilik kos, pergeseran CCTV. Nah, di sini kami melihat ada keterangan penjaga kos yang tidak sinkron, saling bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga waktu itu kami meminta lewat media, ya terus terang karena kami tidak mendapatkan waktu bertemu langsung dengan pejabat-pejabat penyelidik, pejabat-pejabat kepolisian, maka kami lewat media, ya sekarang ini perlu kita ketahui bahwa no viral, no justice. Nah, lewat media itulah kami meminta supaya ini semua harus diungkapkan secara terang benderang. Kemudian, setelah ini muncul di media ramai, barulah mendapat tanggapan pernyataan-pernyataan dari beberapa penyelidik yang ada. Tetapi kami pun sampai sekarang belum mendapat waktu untuk bertemu, untuk beraudensi secara langsung. Perlu kami sampaikan lagi bahwa keluarga almarhum itu mendapatkan bagi kami dalam tanda kutip teror. Teror pertama adalah pada tanggal 9 Juli, pasca almarhum dimakamkan tanggal 8 Juli, tanggal 9 sekitar jam 21.00 malam hari, pada saat selesai tahlilan, ada seorang pria misterius mendatangi rumah almarhum, rumah duka, menyerahkan sebuah amplop coklat, dan amplop itu diterima oleh pembantu rumah tangga dari keluarga almarhum. Pria misterius itu menyatakan, ini untuk almarhum Arya Daru. Menyebutkan amplop ini untuk almarhum Arya Daru. Orang sudah meninggal tapi dikirimi amplop. Setelah itu amplop tersebut diserahkan kepada istri almarhum dan dibuka. Ternyata di dalam amplop itu berisi styrofoam dari gabus yang berbentuk bunga Kamboja, hati, dan bintang. Karena istri dan keluarga almarhum tidak mengetahui apa arti itu semua, maka amplop tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian bersama-sama dengan Kompolnas waktu itu untuk dilakukan penyelidikan. Tapi anehnya sampai sekarang amplop yang berisi styrofoam itu tidak pernah diselidiki dari siapa dan apa artinya oleh pihak penyelidik. Teror yang kedua didapat oleh keluarga almarhum adalah makam almarhum pada tanggal 27 Juli itu diacak-acak. Ini juga membuat keluarga almarhum merasa kaget.
Kemudian teror yang ketiga pada sekitar tanggal 16 September baru-baru ini, kuburan almarhum kembali ditaburi bunga mawar merah, tapi bentuknya aneh, secara garis dari kepala sampai kaki makam, berbentuk garis. Hal-hal inilah yang menjadi suatu tanda tanya bagi kami semua. Kenapa sampai keluarga diteror sedemikian rupa? Ada masalah apa sebenarnya? Dan kenapa kasus ini dianggap sebagai kasus bunuh diri? Oleh karena itulah kami berupaya untuk mencari tahu tentang penyebab kematian almarhum dan penanganan peristiwa ini. Bahkan ayahanda almarhum dalam konvers beberapa waktu yang lalu sudah secara langsung lewat media menyampaikan bahwa ayahanda almarhum bersama keluarga, istri dan anak-anak meminta bantuan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan dan mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Demikian juga meminta bantuan Panglima TNI. Kemudian Menteri Luar Negeri. Nah, yang baru ditanggapi adalah dari Menteri Luar Negeri. Inilah yang perlu kami sampaikan pada Komisi 13 yang membawahi hak asasi manusia, bahwa disinilah kami melihat terjadi pelanggaran HAM dalam hal penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia terhadap peristiwa kematian secara misterius dari almarhum Arya Daru.